kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan berkati, Tuhan berikan pengurapan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, jikalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, di doa malam hari ini, kami masih ingin menjawab kelanjutan, ya, menjawab sudah 3 kali doa malam. Kita menjawab pertanyaan dari Ibu Nina di Salatiga, Ibu Suhartina. Dan kali ini kemungkinan adalah yang terakhir, ya, dari rangkaian jawaban untuk Ibu Nina. Pertanyaannya bunyinya begini, bahwa Ibu Nina mendapatkan di media sosial terutama tentang status Yesus sebagai juru selamat. Jadi beliau mendapatkan penjelasan melalui sebuah pernyataan dari hamba Tuhan terkenal mengenai status Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat. Kalau itu rasanya sudah bisa dijawab bahwa Yesus sebagai juru selamat itu tidak terbantah. Dan nanti kaitannya dengan tentang Tuhan itu satu pribadi atau yang dikenal dengan paham oneness dan paham Tritunggal atau Trinitas gitu. Ini juga sudah kita jawab. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, di surga itu ada berapa tahta begitu. Nah, sekali lagi saya mengingatkan bahwa kami sudah berusaha menjawab pertanyaan Ibu Nina ini, khususnya bagaimana kita bersikap terhadap paham atau perdebatan, ya, apologetika yang sekarang banyak bermunculan, khususnya yang ditanyakan oleh Bu Nina mengenai paham oneness dan paham Trinitas atau Tritunggal, ya. Itu sudah kita jawab dalam 3 kali jawaban yang kemarin. Nah, untuk kali ini kami akan mencoba menjawab di surga itu ada berapa tahta. Wah, ini ternyata setelah saya menelitinya, ada banyak ayat yang harus diteliti. Makanya sore hari ini dalam renungan yang hanya singkat ini, kami ingin menyampaikan, mungkin bisa disebut garis besarnya saja, tapi Ibu Nina nanti silahkan meneliti melalui ayat-ayat yang kami sampaikan ini untuk dibaca dengan seluruh perikopnya. Nanti akan lebih jelas, ya. Tapi saya akan berusaha menyampaikan jawaban atas pertanyaan, di surga nanti ada berapa tahta? Atau tepatnya kalau saya boleh menyampaikan, di zaman akhir nanti ada berapa tahta gitu, ya. Karena kalau ditinjau dari sisi apologetika, kata surga itu menunjukkan satu situasi atau satu tempat. Itu juga menjadi perhatian tersendiri. Nah, lalu yang dikisahkan banyak di kitab suci adalah pada zaman akhir. Nah, pada zaman akhir itu di mana? Nah, itu memang harus diteliti kata per kata, bahkan juga sekaligus arti dari istilah-istilah itu. Makanya saya katakan pertanyaan Ibu Nina ini bisa melebar dan jawabannya bisa lebih rumit. Tapi saya akan mencoba menjawab secara garis besar saja dari pertanyaan yang ada. Di zaman akhir nanti ada berapa tahta? Kita baca Wahyu pasal 4 ayat 4. Firman Tuhan berkata, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta.
Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Nah, ini yang dinyatakan oleh kitab Wahyu. Nah, seperti kita ketahui, kitab Wahyu berisi pewahyuan. Dan di Wahyu pasal 1 ayat 1 dikatakan pewahyuan itu diberikan kepada hamba Tuhan Yohanes di Pulau Patmos dan akan segera terjadi. Tapi menghadapi kitab Wahyu ini ada hal-hal yang bisa kita terima sebagai pewahyuan sesuatu yang akan terjadi, tapi ada hal-hal yang merupakan perlambang-perlambang. Nah, jadi membicarakan kitab Wahyu memerlukan sebuah pendalaman tersendiri. Nah, itulah makanya kitab suci itu untuk memahaminya diperlukan sebuah perenungan yang dalam, bahkan bisa melibatkan banyak referensi seperti itu. Nah, tapi saya akan menjawab secara garis besar. Di surga ada berapa tahta? Nah, sekarang saya ingin mengajak untuk memahami tentang tahta itu sendiri. Tahta itu dimengerti sebagai sebuah kekuasaan. Jadi kalau ada seorang raja naik tahta atau kepala negara naik tahta, tahtanya itu adalah kekuasaannya itu. Ya, sering disebutkan raja naik tahta tahun sekian sampai tahun sekian, nah, gitu itu. Tahta artinya memegang sebuah pemerintahan, memegang sebuah kuasa. Kemudian arti yang kedua, tahta itu berupa kursi. Kursi yang merupakan lambang kekuasaan. Jadi kalau disebutkan ada seorang pemimpin atau raja duduk di tahta, itu bisa diartikan dia sedang memegang sebuah pemerintahan, tapi juga bisa diartikan dia sedang duduk di sebuah kursi, dan kursi itu adalah tahtanya gitu. Nah, ini kita pahami lebih dulu. Kalau kita berbicara tentang tahta Tuhan, maka di Matius pasal 5 ayat 34, Bu Nina harap dicatat, di Matius pasal 5 ayat 34. Konon kemarin kontak-kontakan sama saya, Bu Nina sedang suka kepada apologetika sekarang. Jadi saya berharap Bu Nina tidak segan-segan untuk membuka kitab suci ya. Kemudian juga di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 49 dikatakan, langit adalah tahtaku, kata Tuhan. Nah, jadi kalau demikian maka apa yang disebut tahta itu? Ya, simbol kekuasaan Tuhan, bahkan langit menjadi tahtanya. Nah, kemudian di 2 Korintus pasal 5 ayat 10, ya silahkan nanti dibuka sekali lagi. Saya tidak sempat mengajak meneliti. Ini kalau saya jelaskan dengan lebih rinci lagi tentu menjadi pelajaran teologi nih saudara, jadi mata kuliah teologi. Saya hanya akan menunjukkan kepada Bu Nina khususnya, juga saudara yang mengikuti, tentang ayat-ayat yang harus dibaca. Nah, itu saja. Jadi kita mempelajari hal ini dari firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 10 disebutkan ada yang disebut tahta pengadilan Kristus. Jadi itu berupa kuasa Kristus untuk mengadili, kan seperti itu. Nah, kemudian kalau dipertanyakan di zaman akhir nanti di surga itu ada berapa tahta, dan sepertinya Bu Nina sebetulnya mengarahkan kalau bayangannya yang duduk di atas tahta itu nanti adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, terus Yesus sebagai juru selamat yang telah mengambil rupa manusia, menjadi manusia, itu duduk di mana? Duduk di tahta sebelah mana gitu. Nah, ternyata saya dapati ada dua pernyataan di kitab suci itu. Dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar. Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar. Itu ada di Ibrani pasal 8 ayat 1.
Bu Nina dan saudara sekalian. Nah, tapi juga dinyatakan bahwa Yesus akan duduk bersama-sama dengan Bapa di tahtanya. Ya. Nah, jadi ini mengarah kepada tahta yang berwujud. Bahkan juga nanti yang banyak disampaikan di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu itu ada penglihatan yang diterima oleh Yohanes berupa kursi atau tahta, tempat duduk dari Yang Maha Besar. Nah, disebutkan seperti itu. Nah, tahta yang berwujud ini juga disebutkan di Yeskiel pasal 1 ayat 26. Penglihatan yang diterima oleh Yeskiel, dia melihat ada tahta seperti lazurit begitu. Ada tahta yang wujudnya seperti lazurit. Lazurit itu batu berharga. Makanya dikenal ada batu lazuardi itu. Lazurit itu unsur dari batu berharga, ya, batu yang sangat mahal, permata seperti itu. Dan tahta itu terbuat dari batu lazurit atau lazuardi seperti itu. Nah, kemudian kalau boleh langsung menjawab pertanyaan Bu Nina, di zaman akhir atau mungkin boleh diidentikan di surga begitu, ya. Hanya kalau surga itu diartikan sebuah tempat, maka ini masih memerlukan penjelasan tersendiri. Hanya saya tidak bisa menjelaskan dengan rinci di sini, saudara-saudara. Saya menyebutnya saja, pada zaman akhir nanti disebutkan ada beberapa tahta. Ya, tadi yang saya sebutkan, Yesus duduk bersama Bapa di tahtanya. Jadi Yesus itu ada di sebelah kanan Bapa. Tapi rupanya di Wahyu pasal 3 ayat 21 disebutkan Yesus duduk bersama dengan Bapa di tahtanya. Sementara di Ibrani disebutkan Yesus di sebelah kanan Yang Maha Besar itu. Nah, ini silahkan ditafsirkan sendiri oleh Bu Nina dan juga saudara sekalian, ya. Jadi ada berapa tahta di situ, ya. Bisa ada 2 tahta atau bisa ada 1 tahta di mana Yesus bersama Bapa duduk di tahtanya. Seperti itu. Kita hanya bisa meneliti dari pernyataan firman Tuhan yang ada di kitab suci. Nah, kemudian kalau saya boleh menjawab, di zaman akhir nanti ada berapa tahta? Ada banyak tahta ternyata, Bu Nina. Karena di situ disebutkan tadi di Wahyu pasal 4 ayat 4 yang sudah kita baca, ada 24 tahta yang diduduki oleh 24 tua-tua yang ada di hadapan tahta dari Yang Maha Besar itu. Dan tua-tua ini tidak disebutkan siapa begitu. Kalau saya boleh menafsirkan, ya kemungkinan ini adalah hamba-hamba Tuhan besar yang sudah dipilih sejak dari dunia. Jadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan kemungkinan adalah Abraham, Musa, dan para nabi. Karena pada zamannya Tuhan Yesus saja Musa, kemudian nabi-nabi besar yang lain pernah ditunjukkan, dapat dilihat oleh para murid Yesus waktu itu. Jadi ini adalah orang-orang besar, Elia dan seterusnya itu, saudara ya. Nah, kemungkinan yang menduduki 24 tahta itu bukan malaikat. Kalau tafsiran saya bukan malaikat, tetapi manusia-manusia terpilih, seperti itu. Karena nanti di bagian yang lain di kitab Wahyu disebutkan bahwa yang mengikut Yesus akan ikut duduk di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Itu, ya. Lalu masih disebutkan lagi di Wahyu pasal 20 ayat 4, akan ada orang-orang yang menduduki tahta memerintah bersama Yesus pada masa pemerintahan 1000 tahun. Wahyu pasal 20 ayat 4. Jadi jawabannya kalau ditanyakan di zaman akhir nanti ada berapa tahta? Ada banyak tahta ternyata.
Nah, ini yang membuka pengertian bagi kita bahwa ikut Tuhan itu ada upah tersendiri bagi orang-orang yang kepengikutannya dinilai untuk bisa mendapatkan upah tersendiri pada zaman akhir, saudara. Nah, oleh sebab itu, saya berharap pertanyaan ini sudah terjawab bagi Ibu Nina. Saya boleh menyampaikan nilai, saya impartasikan bunyinya begini. Pada zaman akhir akan ada beberapa tahta yang disediakan Tuhan. Pada zaman akhir, menurut firman Tuhan, akan ada beberapa tahta yang disediakan Tuhan. Menjadi kewajiban kita untuk mempelajari dan mengusahakan meraih tahta itu. Ya toh, kalau saudara ingin loh, ya. Jadi pada zaman akhir nanti akan memerintah bersama dengan Yesus, itu jelas firman Tuhan menjanjikan. Ya, sekali lagi saya ulangi, pada zaman akhir akan ada beberapa tahta yang disediakan Tuhan, menjadi kewajiban kita untuk mempelajari dan mengusahakan meraih tahta itu. Tuhan dipuji, amin. Dengan demikian saya berharap pertanyaan Ibu Nina setidaknya secara garis besar sudah berusaha kami jawab. Mudah-mudahan tidak mengecewakan harapan kami. Mari kita mengakhiri doa malam hari ini. Kita melayani Tuhan dengan doa, yaitu doa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara, dan izinkan kami selalu mengingatkan bahwa doa malam live streamingnya diadakan pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ada juga doa pagi yang diadakan setiap jam 5 pagi. Setiap hari juga, hari Senin sampai Sabtu, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih panjang, doanya lebih rinci, dan fokusnya penyembahan, melayani Tuhan dengan doa dan memperhatikan firman Tuhan. Kalau yang doa malam fokusnya menjawab pertanyaan dan renungan. Nah, itu. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti, juga semua yang sudah menyampaikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati dengan doa malam ini bersama dengan kita. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin.